apa jabatanmu sekarang ini di HMPS PGMI? Nama aku Ernal Hidayah, jabatan sebagai Ketua Umum HMPS PGMI periode 2022. Puji Ratnasari, jabatan Bendahara 1. Nama saya Nur Kasanah, jabatan saya sebagai anggota dari USDA. Nama saya Nabila Putri Azahra, jabatannya Koordinator Usaha dan Dana. Namaku Ahya, jabatanku di HMPS sebagai Koordinator Divisi Sosial dan Agama. Nama saya Noviana Ekasari, saya sebagai koordinasi dari Divisi Advokasi. Apa bebanmu sekarang di jabatan yang kamu naungi sekarang ini? Seminar. Sampai saat ini belum ada. Beban. Kalau beban tuh dari awal periode ya, itu udah jadi beban banget kalau menurut aku. Karena untuk jadi ketua umum itu menurut aku suatu hal yang nggak akan terbayangkan gitu. Jadi mungkin bebannya kalau sekarang itu lebih ke antara bagaimana aku bagi waktu antara aku kuliah sama aku organisasi. Karena kuliah penting, tapi organisasi di sini aku juga penting karena aku sangat berperan besar di HMPS ini karena sebagai ketua umum. Yang pasti tentang keuangan, dimana itu keuangan di HMPS itu kurang apa ya namanya, kurang ini ya, koordinasinya tuh kurang. Kenapa? Karena kadang kalau setiap divisi itu meminta uang kepada bendahara itu mereka kurang terperinci ya, dalam arti kurang terperinci itu maksudnya kebutuhan apa yang mereka butuhkan di acara itu tuh pasti nggak lengkap gitu loh. Pasti itu bendahara harus nambahi ini. Nah harusnya kan kalau bendahara kan udah terima jadi laporannya seperti apa. Untuk beban ini lebih ke antara kuliah dengan proker. Jadi akhir-akhir ini kan masih banyak proker yang beberapa akan terlaksana dan sedangkan di perkuliahan ini tugas udah semakin menumpuk gitu. Banyak nggak ada. Apa job desk dari jabatanmu? Job desk saya sebagai koordinator USDA. Saya memegang pendataan mahasiswa baru dan mendampingi mahasiswa baru. Job desk Ketua Umum itu mungkin teman-teman udah pada tahu ya, kalau ketua umum itu pasti ya mengayomi, memberikan mengarahkan, memberikan motivasi dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini yang aku nomor satu kan itu membersamai. Aku nggak pingin aku sebagai ketua umum tapi aku dianggap senior oleh teman-teman HMPS yang lain, atau mungkin kayak mbak ketua umum jadi merasa dihormati atau gimana. Aku nggak ingin seperti itu, tapi yang penting aku itu sama-sama kayak kalian. Jadi aku ingin kita itu sama-sama untuk menjadikan HMPS PGMI ini jadi lebih baik lagi gitu. Job deskku itu sebagai koordinator dan di sini aku lebih ke membimbing para anggota, anak-anakku gitu untuk melaksanakan proker sebaik mungkin dan kalau bisa ini tepat pada sasaran target bulan-bulannya gitu. Sekretaris? Job desk saya itu serbaguna, saya bisa jadi bendahara, saya bisa jadi perkap, terus saya tukang ngecek-ngecek yang kurang. Ini tahun keberapa kamu di HMPS PGMI? Ini tahun kedua, jadi untuk yang periode kemarin itu menjabat sebagai divisi advokasi. Nah untuk yang kedua ini menjabat sebagai ketua umum. 1. Tahun kedua. Tahun kedua. Tahun pertama. 1. Tahun pertama. Apa ekspektasi kamu dulu saat pertama kali mencalonkan diri masuk ke dalam organisasi kemahasiswaan? Nggak ada ekspektasi sih. Ekspektasinya bakal padet nggak bisa menyeimbangkan antara kuliah sama organisasi. Ekspektasi aku itu dulu ikut organisasi itu bisa mengembangkan diri. Maksudnya mengembangkan diri itu bisa lebih mengeksplor yang ada di organisasi gitu. Menambah wawasan, ingin menambah pengalaman seperti itu. Ekspektasiku sendiri awalnya itu happy gitu loh. Kita di organisasi kayak sosialisasinya ini nambah, terus pemikirannya juga semakin kritis,
terus kita bisa menambah wawasan, relasi, dan lain-lain. Mendapatkan pengalaman, terus mendapatkan teman. Lalu realitanya sekarang yang terjadi dalam HMPSPGM itu bagaimana? Realitanya juga sih sama. Ini lebih ke kayak koordinasi per tim kurang, kerjasama juga kurang. Terus ketegasan dalam arti itu ketika melanggar aturan itu nggak ada sanksi. Ternyata beda dari ekspektasi yang saya bayangkan. Alhamdulillah mendapat pengalaman, tambah wawasan baru, ya agak-agak pusing dikit sih. Ekspektasi itu agak ini ya, melenceng gitu. Realitanya adalah mumet ya sebenarnya, pusing sebenarnya, tapi kalau kita menjalankan dengan enjoy, dengan santai, itu apapun program kerja, seberapapun program kerja yang kita usung itu pasti akan terlaksana. Karena sekarang juga PSBGMI alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada permasalahan yang besar yang dihadapi, hanya mungkin kurang komunikasi, hal-hal kecil saja, tapi tetap bisa dilalui. Dan alhamdulillah program kerja PSBGMI sudah hampir 100% terlaksanakan. Apakah kamu termasuk anggota yang suka telat atau yang kebanyakan izin? Ya, suka telat, kadang kebanyakan izin juga sih. Alhamdulillah telat ya, nggak banyak banget tapi ada telatnya. Kalau izin jarang sih. Kalau suka telat enggak, tapi kalau kebanyakan izin iya. Kebanyakan izin. Suka telat? Suka telat. Kalau izin nggak pernah ya, tapi mungkin telat karena rumahnya jauh, walaupun ngekos tapi suka OTW-nya dari Temanggung, jadinya suka telat ya. Mohon dimaklumi kawan-kawan. Kasih kata-kata mutiara untuk dirimu sendiri atau untuk teman-temanmu yang suka izin dan telat. Lebih baik menunggu daripada ditunggu. Manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin dan jangan suka mengulur-ngulur waktu. Hargailah waktu. Waktu tidak bisa diputar kembali, hanya bisa diri kita sendiri yang mengubah. Oke, untuk teman-temanku semuanya yang sering telat, terutama untuk diriku sendiri, aku punya kata-kata yang sangat menarik nih. Lebih baik datang terlambat daripada tidak sama sekali gitu. Jadi walaupun kalian terlambat, tapi alasannya masuk akal ya, alasannya masuk akal. Jangan sampai udah tahu telat tapi alasannya nggak masuk akal. Jadi telat nggak apa-apa asalkan masuk akal dan ngabarin, itu nomor satu, ngabarin. Jangan sampai telat nggak ada alasan, nggak ngabarin. Jadi miskomunikasinya hilang, nanti kita dicariin nggak on, itu kan malah menyusahkan teman-teman yang lain. Jadi harus punya alasan yang tepat dan ngabarin satu sama lain. Itu kuncinya. Oke. Oh ya, jadi gini, kita kan ya punya kesibukan masing-masing. Cuma kita harus tahu kewajiban kita, tanggung jawab kita. Kalau tanggung jawab kita lebih besar di organisasi A, kita harus bisa lebih kayak berkontribusinya itu harus lebih besar. Jadi kita kalau diusahakan di organisasi A, kita itu harus bekerja secara maksimal dibanding organisasi B, gitu. Menurut kamu seberapa penting organisasi untuk pribadi? Ya penting tapi nggak terlalu penting banget. Kalau organisasi itu penting ya bagiku. Jadi di dalam organisasi ini kita bisa bertemu orang-orang baru, bukan yang hanya satu kelas, tapi beda kelas juga bisa beda jurusan seperti itu. Terus kita pastinya bakal nambah teman. Soalnya enak aja gitu loh kalau banyak teman. Kita kalau di jalan ketemu bisa nyapa, nggak cuma kenal cuma satu kelas aja gitu. Tapi kita bisa kenal sama adik tingkat dan kelas-kelas yang lainnya. Sangat penting sekali karena aku merasakan gimana dulu aku nggak pernah masuk organisasi. Waktu SMA itu aku vakum, hanya ikut kayak rohis-rohis sama pecinta alam gitu. Jadi nggak pernah terjun langsung ke organisasi. Jadi perbedaannya sangat terasa sekali terutama di AMPS ya. Di AMPS aku jadi lebih banyak ngomong, lebih banyak berani untuk untuk mengatur teman-teman gitu, untuk membersamai teman-teman. Karena dulu aku orangnya nggak bisa ngomong lancar gitulah, masih gitu. Walaupun sekarang juga masih, tapi seenggaknya lebih baik daripada yang kemarin. Penting sih karena aku anak organisasi dari dulu, jadi
tanpa organisasi itu hampa. Seperti ketika kita tidak pernah merasakan cinta. Penting sekali karena bisa membuat kita mengenal banyak orang, banyak pengalaman seperti itu. Lalu apa manfaat yang kamu rasakan sekarang ini ketika sudah berorganisasi? Manfaatnya saya lebih merasa bermanfaat. Pertama pengalaman, terus bisa lebih berani jadi dalam umum. Punya wawasan tentang organisasi, itu mendapatkan teman juga. Manfaatnya yang pasti relasi banyak. Ketika kita membutuhkan kesulitan, ada banyak orang yang siap atau sigap dalam membantu kita. Terus apalagi ya, pengalaman pasti bertambah. Mental, terutama mental itu terlatih gitu, jadi lebih berani, lebih tertata gitu. Oh, manfaat sendiri, manfaat organisasi untuk aku sendiri itu aku bisa lebih kritis sih dari sebelumnya. Pemikiranku itu jauh lebih luas dari sebelumnya. Jadi misal kalau di kelas ada hal sepele yang bagi mahasiswa kupu-kupu itu terlihat kayak wow besar gitu, masalah yang besar, tapi bagiku ini kayak oh itu udah hal biasa gitu. Soalnya di organisasi aku juga mengalami hal seperti itu gitu. Mungkin jadi ini ya, jadi lebih terlatih aja sih sebenarnya. Jadi lebih terlatih untuk bisa memberikan hal yang lebih dari apa yang sudah dilalui kemarin gitu. Mungkin kalau misalnya hal public speaking dan lain sebagainya itu lebih terlatih dan lebih bisa lah daripada yang kemarin. Apa yang kamu korbankan ketika sudah masuk ke dalam organisasi kemahasiswaan? Waktu. Yang jelas pertama waktu, terus yang kedua tenaga, dan yang terakhir adalah uang. Uang terus mengalir ketika banyak kegiatan. Waktu. Yang aku korbankan adalah nggak pulang kampung. Nggak pulang kampung karena jujur setiap Jumat, Sabtu, Minggu itu sering pulang kampung, pulang ke rumah. Tapi di organisasi mungkin ya nggak pulang dulu lah, 2 minggu, 3 minggu nggak pulang. Tapi nggak apa-apa. Yang saya korbankan ya banyak. Waktu. Yang pertama itu waktu. Pasti aku mengorbankan waktuku untuk di organisasi. Apalagi di MPS ini, tahun ini aku berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berkontribusi lebih besar dari tahun sebelumnya. Terus yang kedua ini kadang ini loh, aku kalau keluar ini harus izin orang tua. Jadi aku kadang harus beralasan, ngasih alasan biar bisa dapat izin orang tua gitu. Dengan berorganisasi, bagaimana cara kamu mengatur waktu antara kepanitiaan dan perkuliahan? Ya tinggal diatur, kalau nggak bisa ya tinggal izin gitu aja sih. Kalau sebisa mungkin izin untuk mengikuti kepanitiaan tersebut karena pastinya sudah ada surat untuk izin. Sudah. Mengatur waktu mungkin lebih ke ini ya, melihat job desk ya. Kalau misalnya H-1, H-2 pasti lebih ke fokus ke kepanitiaan. Jadi lebih melihat situasi dan kondisi gitu. Kalau waktunya kuliah ya kuliah. Memilih yang lebih penting. Misal kalau di perkuliahan itu lagi UAS atau UTS, memilih yang kuliah dulu. Tapi kalau organisasi itu misal acaranya Hamin beberapa hari itu ikut di organisasi terlebih dahulu. Saya pribadi kalau ketika di kepanitiaan itu jadi kepanitiaan yang maksudnya lebih inti, itu saya lebih memberatkan yang di kepanitiaan. Tapi ketika nanti saya cuma jadi kayak serabutan di kepanitiaan, saya lebih mementingkan di kemahasiswaan, jadi fleksibel aja. Menurut kamu komunikasi dalam organisasi itu penting nggak? Penting banget. Soalnya kalau nggak ada komunikasi ya nggak jalan. Ya biar nggak miss gitu loh. Jadi kalau miss itu nggak enak. Apalagi misal kalau ini kita rapat ketemu kok kita nggak komunikasi tuh kayak rasanya kita asing gitu loh. Kayak nggak ada apa-apanya. Percuma aja kita ngadain rapat kalau nggak pada komunikasi gitu.
Penting sekali karena jika kita miskomunikasi nanti akan tidak terarah. Sangat penting karena kalau enggak koordinasi itu banyak sekali miskom, dan itu kalau terjadi di dalam acara itu yang tidak melibatkan kepanitiaan sendiri itu sangat memalukan menurut saya, karena dinilai sama orang dia tidak profesional. Penting. Kenapa? Karena tanpa komunikasi kita nggak tahu apa-apa. Sangat penting, sangat penting. Kalau boleh mengadakan suatu event di kampus tanpa terhalangi oleh biaya atau lain hal, kamu ingin mengadakan event apa untuk mahasiswa? Kalau event sih ini lebih ke penulisan makalah karya ilmiah, karena apalagi ini ya, kalau lebih ke jurusan kan jurusanku PGMI, jadi kebanyakan ini tugas-tugas lebih ke makalah PPT gitu. Jadi kalau bisa mahasiswa ini dilatih untuk membuat PPT sebaik mungkin gitu, biar dosen-dosen tuh nggak cuma mengomentari tapi lebih ke takjub gitu. Kalau sampai saat ini dari event dari advokasi kita yaitu kaleng beasiswa, mungkin bisa lebih banyak menyebar kaleng agar uangnya ya bisa untuk membantu mahasiswa yang membutuhkan. Kalau aku lebih pengen ada ini manajemen organisasi gitu, dimana itu nanti membahas tentang job desk-nya masing-masing, terus peraturan di dalam anak organisasi itu seperti apa sih gitu, baik dalam kedisiplinan, entah sanksi atau pelanggaran gitu. Mungkin saya akan mengumpulkan mahasiswa untuk bersama-sama membangun usaha yang nantinya itu menghasilkan sebuah produk terus dijual ke kantin. Event ini sih kayak lebih ke motivasi gitu, motivasi karena anak-anak PGMI itu kurang termotivasi gitu. Ada lomba yang melibatkan se-universitas atau luar negeri itu kayak anak-anak PGMI itu belum tergerak hatinya. Mungkin lebih ke motivasi, mengundang motivator gitu. Kalau menurut saya gitu. Motivasi untuk maba yang pengen aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Untuk mahasiswa baru kalau bisa jangan takut masuk organisasi, karena di dalam organisasi itu nggak hanya hal-hal kayak kita dapat teman ataupun nambah wawasan, pemikiran, tapi di dalam organisasi kita juga bisa berkembang dalam artian kita itu lebih ini loh, kayak pengen menciptakan hal-hal yang baru, padahal sebelumnya kita kayak mikirnya ini nggak usah lah, tapi di dalam organisasi kita dilatih untuk bisa mencoba hal-hal yang baru seperti itu. Ikutilah organisasi ketika kita masih berada di awal-awal semester. Kenapa? Karena ketika awal-awal semester itu belum banyak tugas, belum banyak beban yang kita pikirkan. Tapi ketika kita masuk organisasi telat atau di semester akhir, itu membuat beban kita tuh bertambah gitu, pikiran bercabang-cabang gitu. Jangan pernah takut mencoba untuk ikut organisasi. Ayo gabung, semangat. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, jadilah orang yang lebih bermanfaat. Jangan takut untuk masuk HMPS PGMI. Yang pertama dari HMPS PGMI dulu. Nanti setelah HMPS kalian bisa lanjut ke DEMA, SEMA dan lain sebagainya. Jadi ayo join ke HMPS PGMI, jangan ragu dan tunjukkan bakat kalian di HMPS PGMI.